Dari Ibu Hajah Hanan, apa yang harus dilakukan orang tua dalam mempersiapkan masa akil balik pada anak laki-laki dan perempuan? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Jadi tak bisa anak itu tiba-tiba udah kelas 6 SD baru kita ceramahi dari A sampai Z. Tak bisa, tak begitu proses pendidikan dalam Islam, Bu. Proses pendidikan dalam Islam itu bertahap. Sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, Al-Fatihah, rukun salat. Ngajinya udah betul walaupun tak bisa baca. Gimana ngaji betul tak bisa baca? Karena dalam Islam orang itu enggak baca tapi dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pernah dia membaca Fatihah itu, tapi dia hafal karena didengarnya suara bunyi huruf itu. Sebelum 7 tahun. Setelah 7 tahun baru suruh dia salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul dia kalau 10 tahun. 10 tahun kelas 5 SD kalau tak salat. Jadi dari mulai sebelum 7 disuruh, 8, 9, 10 tak juga dipukul. Jadi ada prosesnya. Ketika dia akil balik baru kita, kau udah akil balik. Kemarin itu belum wajib, masih proses. Sekarang kau udah wajib, pikul sendiri. Kau udah mukallaf sekarang. Berproses. Begitu juga anak perempuan. Kasih tahu dia, kalau abangmu itu cukup ditutupnya lututnya sama pusatnya, dari pusat sampai lutut, dari lutut sampai pusar. Kau nak, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasluha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya itu illa haza wa haza, anakku, tak boleh nampak dari badannya itu kecuali muka sama tapak tangan. Zahiruha wa batinuha, ini boleh, tutup. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan lagi kau bersolek-solek jahiliyah. Kau sudah akil balik, kau maaf cakap sudah haid. Jangan lagi berjalan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki tanpa mahram. Kehormatan, kemuliaan. Dibahaskan dia tentang masalah apa larangan-larangan perempuan sedang haid, bagaimana dia mandi, bagaimana dia membersihkannya, bagaimana dia bersuci, bagaimana larangan-larangan yang tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh buat Quran, tak boleh baca Quran. Nah itu mesti kita ajarkan sama dia. Dia ajarkan kepada dia bahwa menutup itu kehormatan, nak. Kalau ada orang mengatakan membuka-buka aurat itu adalah mengikuti zaman modern, kalaulah simbol kemodernan itu membuka aurat, maka monyet lebih modern, anakku. Sampaikan ke sama dia itu. Begitu Bu Hanan. Tentu bahasanya dengan bahasa ibu yang lembut. Jangan pula tiru gaya saya ini. 2. Pak Fikih. Ustaz, bagaimana membedakan perkataan hati dengan bisikan setan? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu, berbisik-bisik, fi sudurin nas, dalam hati manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, nas, dan manusia. Ada namanya jantung, ada orang mengatakannya hati, ada dipakainya dua-dua namanya jantung hati. Ada bisikan dari setan namanya waswasah. Ada bisikan dari malaikat namanya ilham. Ada bisikan dari hati itu sendiri namanya khatara atau khawatir. Selalu orang pakai khawatir. Aku khawatir kali ini Pak Ustadz. Apa yang kau khawatirkan? Itulah saya khawatir. Khawatir itu artinya lintasan. Khawatir, lintasan, khatara. Khawatir, lintasan-lintasan dalam hati.
Bagaimana cara kita membedakannya bahwa itu lintasan hati atau bisikan setan atau ilham dari malaikat? Gimana cara kita membedakannya? Cara membedakannya begini. Kerja setan itu ini lalang kering, jerami. Setan tidak bisa memunculkan api. Setengah mati setan nunggu api, nggak bisa. Tapi begitu ada api kecil, itu kerja setan itu kerjanya ngipas saja. Setelah ada api kecil, baru dikipas sama setan. Api kecil itu khawatir. Yang membesarkannya itu waswasah. Makanya begitu ada lintasan sedikit langsung tutup. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stop. Itu yang aslinya. Aslinya kecil aja. Makanya begitu ada apinya memercik sedikit, langsung dipadamkan dengan air. Air yang memadamkannya itu istighfar. Kalau apinya dibiarkan, datanglah setan mengipas, ngompori. Menyalalah dia. Itu kerja setan. Udah paham. Jadi ketika ada terbersit sedikit saja, lintasan sekali aja, itu asli bawaan kita. Sampai kapan bisikan ini ada? La ughwiyannahum, aku akan membisiki mereka madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di jasad mereka. Makanya kita disuruh tabayun, klarifikasi. Saya berkawan dengan Ustadz baik, tiba-tiba muncul dalam hati saya sedikit. Itu asli itu, khawatir namanya, ada lintasan. Maka untuk melawan itu saya langsung klarifikasi. Ustadz, gimana ini masalah? Untuk memadamkan api tadi. Karena kalau tidak, datanglah dia. Makanya di antara yang memadamkan bisikan itu adalah tahlil, la ilaha illallah. Makanya orang yang tahlil itu kepalanya ke situ. La ilaha illallah. Memadamkan api kecil yang ada tadi. La ilaha illallah. Habis. Muncul dia lagi, padam balik. Karena setan itu terus. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak berhenti dia. La ughwiyannahum, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tak pernah berhenti dia. Setan tak pernah berhenti. Setan belum pensiun. Makanya mau baca Quran pun kita, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, setan itu adalah musuh, jadikan dia sebagai musuh, jangan berkawan sama setan. Yang kecil pertama kali, yang murni kecil pertama kali, itu dia bisikan. Setelah dia membesar, setan punya kerja. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Hambaku, kau tak punya kuasa untuk masuk ke hati mereka setan. Inna ibadi, hambaku yang menghambakan diri kepada aku, maka kau tak bisa masuk ke mereka setan. Kenapa? Karena api tak ada. Api tak ada, apa yang mau dikipas setan? Setengah mati setan ngipas, tak bisa hidup, tak ada api. Siapa itu? Ibadi. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas. Orang kalau bersahabat dengan ikhlas, setan tak bisa masuk. 3. Pak Haris, Ustadz, adakah dalil yang menyatakan roh orang beriman sudah meninggal bisa kembali ke dunia dan masuk ke dalam orang yang masih hidup?
Yang selalu mendampingi manusia ini, jin yang selalu berbisik-bisik tadi namanya nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nama perbuatannya waswasah. Nama setannya qarin. Qarin artinya selalu bersama. Itu arti qarin. Qarin selalu bersama. Jangan nanti pas baca berita di harian Mesir, Qarinatu ar-Rais. Qarinatu ar-Rais artinya istri presiden. Qarinatu ar-Rais Husni Mubarak, Susan, namanya Susan. Qarin, lalu ditengok kamus, Qarin, setan yang selalu bersama. Berarti setan perempuan yang selalu bersama presiden. Jadi qarin artinya yang selalu bersama. Qarinatu perempuan yang selalu. Qarin adalah jin yang selalu bersama dengan kita. Jadi waktu saya lahir ada jin satu yang selalu bersama dengan saya. Pas saya mati, qarin hidup. Qarin itulah yang tetap hidup di dunia ini, yang masuk ke orang yang stres, orang depresi, orang yang hilang akal, orang yang temenung tak tentu arah, masuk qarin itu. Bersuara, dia macam suara saya. Pasti bodoh, pening-pening lalat. Tiba-tiba masuk, Assalamualaikum. Panggillah dukun, ditanya dukun, siapa ini yang masuk nih? Abdul Somad. Ustadz ya? Iya. Kalau memang betul Ustadz Somad, hadis berapa yang terakhir sesudah Idul Adha? Hadis ke-22 dari Jabir bin Abdullah. Oh, betul nih kata orang. Padahal jin qarin untuk menyesatkan manusia. Roh Ustadz Abdul Somad tak bisa dipanggil. Roh. Qulir roh yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir rohu min amri rabbi. Roh itu kuasa Allah. Roh tak bisa dipanggil. Roh tak bisa dipanggil. Roh itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh. Roh simpulan bisa dipanggil. Dulu Syekh Muhammad Abduh kan lari dari Raja Mesir, tinggal di Paris, Prancis. Rupanya orang di Eropa waktu itu, Syekh Muhammad Abduh meninggal 1905, 115 tahun yang lalu. Di Paris waktu itu masih ada orang manggil roh. Jadi kebetulan Syekh Muhammad Abduh ikut acara di itu. Dia sebetulnya ikut mau nantang mereka. Kata dia, kalau memang betul kalian bisa manggil roh, coba panggil roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia. Kata mereka, roh yang lain bisa, roh Nabi Isa ini khusus nggak bisa. Nah, oleh sebab itu maka roh itu urusan Allah, tak bisa, bukan kuasa kita. Ibu Wati, Ustadz, kalau kita masih punya qadha solat, bolehkah kita laksanakan solat sunat dulu baru qadha? Qadha itu bisa dilaksanakan sebelum, misalnya qadha isya, bisa dilaksanakan sebelum isya. Misalnya di Masjidil Haram, dari azan ke iqamat panjang, setengah jam. Masuk masjid, qabliyah isya, habis itu qadha. Daripada duduk tak tentu arah, menghapi moto-moto jamaah, selfie, qadha. Habis sholat isya, ba'diyah. Atau setelah sholat isya, ba'diyah isya, habis itu qadha. Bisa. Jadi qadha tidak terhalang ba'diyah, qabliyah, sebelum ba'diyah, sebelum qabliyah. Atau masuk masjid belum azan, salat qadha. Begitu Ibu Wati.